Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana dengan nama lapangan Russell dari Angkatan 9, Kabut Rimba, Balukuana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SOPP. SOPP adalah Standar Operasional Prosedur Perjalanan. Tujuan dari SOPP sendiri adalah berjaga-jaga untuk hal yang tak terduga. Lanjut ke mountaineering. Mountaineering dibagi menjadi dua kata, yaitu mountain yang berarti gunung, mountaineer yang berarti orang yang berkegiatan di gunung. Dan mountaineering sendiri adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut ke terminologi gunung atau bagian-bagian gunung. Ya, bagian pertama dari gunung adalah gunung, yaitu puncak ketinggian atau MDPL. Lalu kedua, pegunungan, yaitu barisan gunung yang berdekatan. Lanjut, yaitu bukit, yaitu gunung yang ketinggiannya tidak lebih dari 600 mdpl. Lanjut, perbukitan, yaitu sekumpulan bukit yang berdekatan. Lanjut lagi dengan sadel, yaitu pertemuan dua titik dalam satu pegunungan. Lanjut, pas, yaitu celah panjang di antara dua punggungan. Lanjut lagi dengan col, yaitu celah sempit di antara dua punggungan. Lanjut, plateau, yaitu daerah tinggi di atas dataran ketinggian. Lanjut dengan summit terakhir, yaitu adalah puncak. Kita lanjut, materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pendakian sebagai berikut. 1. Yaitu berjalan atau hill walking. 2. Scrambling. Lalu 3. Memanjat atau climbing. Ya, lanjut lagi ke materi safety procedure. Di safety procedure sendiri ada yaitu persiapan. Persiapan terdiri dari yaitu A. Perencanaan persiapan perjalanan. 1. Mengenal jenis medan. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengetahui lamanya waktu yang ditempuh. 4. Mengetahui batas kemampuan. 5. Memperhatikan dan menyiapkan hal-hal khusus. Lanjut ke B. Perencanaan administrasi pendakian dengan tujuan memperlancar suatu kegiatan dalam segi birokrasi dan kesahan perjalanan pendakian. Di dalam perencanaan administrasi pendakian dibagi beberapa, yaitu A. Perizinan internal. Terdiri dari sebagai berikut di atas sudah diperlihatkan. Dan B. Perizinan eksternal. Contoh seperti di atas. Lanjut ke C. Perencanaan anggaran biaya. Yaitu kita menentukan biaya yang mau dikeluarkan. Berapa-berapanya kita catat secara terinci. Lanjut D. Perencanaan persiapan fisik, mental, dan pengetahuan. Bagaimana cara kita mempersiapkan fisik dan mental? A. Kita mempersiapkan fisik bisa berupa kita berolahraga, lari, push up, sit up, back up, dan lainnya. Cara mempersiapkan mental dengan kita memotivasi diri kita sendiri untuk percaya diri dan kita yakin bisa. Cara mempersiapkan pengetahuan, kita harus membekali dan mempelajari ilmu mountaineering, yaitu sebagai berikut. Lanjut, kedua, yaitu pelaksanaan. Di pelaksanaan, sangat disarankan untuk yang belum pernah berkegiatan di alam, sebaiknya membawa guide atau penunjuk arah, atau orang yang sudah berpergian ke tempat tersebut. Untuk memudahkan pendakian, biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok pelopor atau yang paling depan. 2. Kelompok inti, posisinya di tengah. 3.
Kelompok penyapu, posisi paling belakang. Masing-masing kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing. Lanjut, 3, yaitu evaluasi. Evaluasi sendiri sangat penting untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan kita untuk kita pahami. Lanjut masuk ke perlengkapan dasar. Mengingat pentingnya penyusunan perlengkapan dalam suatu perjalanan, alangkah baiknya kita membuat checklist terlebih dahulu. Lalu, perlengkapan dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing. A. Prinsip dasar yang mutlak untuk mempacking adalah pada saat backpack atau tas, beban terberat harus jatuh ke pundak. Alasannya agar kaki kita bebas bergerak dan kalau salah mempacking, beban berat akan jatuh ke pinggul. Akibatnya adalah kaki tidak bebas bergerak dan jadi cepat lelah akibat jatuhnya beban tersebut ke pinggul. 2. Membagi berat beban secara seimbang antara bagian kiri dan bagian kanan. Lanjut ke B, pertimbangan lainnya adalah sebagai berikut, yaitu A. Kelompok barang sesuai kegunaannya. B. Maksimalkan tempat yang ada. C. Tempatkan barang yang sering kita gunakan ke tempat yang mudah kita capai. D. Hindarkan menaruh barang di luar carrier atau digantungkan. Bisa jadi hewan-hewan mengambilnya atau terjatuh tanpa kita sadari. E. Memilih dan menempatkan barang. F. Kantung plastik. Kantung plastik sendiri berguna seperti untuk menaruh pakaian yang basah atau mengumpulkan seperti makanan, pakaian agar mudah kita cari. G. Menyimpan pakaian. Antara pakaian kotor dan bersih, alangkah baiknya kita kelompokkan secara terpisah. H. Menyimpan makanan. Menyimpan makanan juga harus tertutup dengan rapat. Lalu I. Menyimpan korek api batangan. Lanjut C. Perlengkapan jalan untuk medan gunung hutan. Terdiri sebagai berikut di atas. Lalu lanjut ke D. Perlengkapan tidur sebagai berikut. Lanjut ke E. Perlengkapan masak dan makan sebagai berikut. Lanjut lagi ke F. Perlengkapan khusus, contohnya sebagai berikut. Lanjut ke G. Perlengkapan tambahan, contohnya sebagai berikut. Lanjut ke materi selanjutnya, rancangan pembekalan. Di rancangan perbekalan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Lamanya perjalanan yang dibutuhkan. 2. Aktivitas apa saja yang dilakukan. 3. Keadaan medan yang kita hadapi. Dan ada juga beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu 1. Cukup mengandung kalori. 2. Terlindung dari kerusakan. 3. Makanan yang siap makan. 4. Ringan. Lalu terakhir 5. Murah. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ROP, Rancangan Operasional Perjalanan. Dalam ROP, hendaknya kita harus memperhatikan sebagai berikut. 1. Mengenali kemampuan diri. 2. Mempelajari medan yang akan ditempuh. 3. Teliti rencana pendakian dan rute yang akan ditempuh. Lalu 4. Perkiraan waktu yang akan digunakan. Dan terakhir 5. Periksa perlengkapan yang akan kita bawa. Dengan nomor 5, periksa perlengkapan yang akan kita bawa adalah sebagai berikut. 1. Perlengkapan dasar perjalanan. 2. Perlengkapan tidur. 3. Perlengkapan masak dan makan.
4. Perlengkapan pribadi, dan terakhir perlengkapan pembantu. Ada rumusan yang umum yang kita gunakan adalah 4W tambah 1H, yaitu di mana 1. Where, di mana kegiatan tersebut akan kita laksanakan. Kedua, who, siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Lalu 3, why, mengapa kita melakukan kegiatan tersebut. Lalu keempat, when, kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut. Lalu how, bagaimana. Dari how dapat beberapa jenis pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana kondisi cuaca di sana? Bagaimana keadaan lokasi? Bagaimana dengan perizinan? Dan lainnya. Kita lanjut ke ROP perjalanan. Berikut contoh format ROP perjalanan sebagai berikut. 1. Nomor. 2. Waktu. 3. Durasi. 4. Kegiatan. 5. Koordinator. 6. Tempat. Lalu terakhir keterangan. Lalu lanjut ROP makanan. Formatnya sebagai berikut, yaitu 1. Nomor. 2. Makanan. 3. Jumlah. Lalu lanjut lagi ke ROP makanan dengan format sebagai berikut. 1. Nomor. 2. Hari. 3. Waktu. 4. Kegiatan. 5. Menu. 6. Bahan. 7. Alat. Dan yang terakhir keterangan. Ada pula contoh format ROP kebutuhan harga makanan sebagai berikut. 1. Nomor. 2. Makanan. 3. Jumlah. 4. Satuan. Dan yang terakhir adalah harga. Lalu selanjutnya ROP alat. ROP alat pribadi. Contoh formatnya adalah 1. Nomor. 2. Nama. 3. Merek. 4. Jenis. 5. Warna. Lalu 6. Pemilik. 7. Kondisi. Dan yang terakhir adalah keterangan. Lalu selanjutnya contoh format ROP kelompok sebagai berikut. 1. Nomor. 2. Alat. 3. Merek. 4. Jenis. 5. Warna. 6. Kepemilikan. 7. Kondisi. Lalu yang terakhir adalah penempatan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi bab 1 SOPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.